Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa dan sehat semuanya. Mari kita siapkan hati untuk beribadah pada hari ini. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kami minta Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau hadir dan Engkau melawat kami semua Allah. Karena kami tahu di hari-hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Kami mau merasakan lawatan-Mu di dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Kami yang mendengar diberkati Tuhan. Kami yang melayani pun diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita percaya katakan, amin. Tercurah bagi gerejanya, mengambil hati hanya harinya Tuhan sang pembebas tiba. Berlaku dosa tadi padanya, mari bersorak baginya. Tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Tercurah umatnya yang tak kuasanya. Tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Tercurah bagi gerejanya, membangkitkan mati hanya harinya Tuhan sang pembebas tiba. Belenggu dosa tadi padanya, mari bersorak baginya. Tercurah penuh umatnya dengan sukacita. Tercurah umatnya yang tak syukur Tuhan, oh cinta kasih-Mu telah sampai dalam kami. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga
menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak di bumi disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Shalom, jemaat Kebun Jahe. Kami mengucap syukur, terutama saya diberikan kepercayaan kepada Pak Yakubja untuk membawakan firman kepada jemaat di tempat ini. Terima kasih buat waktunya, terima kasih buat kepercayaannya. Hari ini saya mau berbicara tentang situasi yang sementara kita alami. Saudara tahu, sebenarnya begitu banyak yang terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini. Ada beberapa wabah-wabah penyakit yang saat itu menelan kematian hampir 25 juta jiwa. Itu terjadi di Eropa, yaitu wabah Justinan. Itu tahun 541 sampai 542. Dalam setahun 25 juta orang meninggal. Lalu the Black Death itu pada tahun 1346 sampai dengan 1353 itu juga total kematiannya 25 juta jiwa. Penyebabnya penyakit pest. Lalu wabah Anthony itu juga membawa kematian sebesar 5 juta jiwa, menyerang Asia Kecil, Mesir, Yunani, dan Italia.
Lalu kolera tahun 1852 sampai 1860. Total kematiannya 1 juta jiwa. Lalu kolera tahun 1852 sampai 1860. Total kematiannya 1 juta jiwa. Penyebabnya kolera, saudara. Bapak ini menyebar dari Sungai Gangga hingga ke Asia, kemudian Eropa, Afrika, dan kemudian masuk ke Amerika Utara. Ada juga di Singapura, di Vietnam, di Filipina, India, Australia, Eropa, hingga Amerika Serikat. Itu apa? Flu Hong Kong, flu Asia. Ini juga mengakibatkan begitu banyak kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya hari ini berbicara tentang menyikapi keterbatasan kita. Pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Saudara mengerti keadaan seperti ini, seperti lockdown, saudara. Ini membuktikan sangat ampuh untuk menekan lajunya penyebaran pandemi COVID-19. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi seperti ini membuat kita terbatas, saudara. Situasi seperti ini, beberapa pakar ekonomi mengatakan akan terjadi kesulitan-kesulitan ekonomi. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang saya ingin bawakan kepada saudara, berbicara dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudaraku, kalau ayat 5 ini berbicara, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa kita hanya bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada kekuatan Tuhan. Membangun sebuah prinsip hidup berdasarkan pengertian-pengertian sendiri, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang masa lalu, yang dialami masa lalu. Ini justru akan membatasi diri saudara sendiri. Prinsip-prinsip hidup yang dibangun atas karena situasi, pengalaman yang buruk, lalu mereka membangun prinsip-prinsip hidup, ini justru membatasi diri sendiri. Saudaraku, beberapa banyak orang yang juga terkena dampak penipuan dalam dunia bisnis. Dia lalu mempunyai suatu pandangan, aku harus begini, aku harus begitu, aku harus begini. Sebenarnya itu membatasi dirinya sendiri. Saudaraku, kalau kita mengatakan membangun kebenaran sendiri, itu sesuatu hal yang sulit, saudaraku. Kita justru akan menuai hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah kemampuan yang luar biasa. Dan kemampuan itu dengan berbagai macam segi kehidupan. Dan manusia juga memiliki keterbatasan akan kemampuannya. Mengapa? Agar manusia jangan bergantung pada dirinya sendiri, tetapi bergantung pada Allah, Sang Pencipta. Saudaraku, keterbatasan bisa saja timbul karena situasi kondisi yang berubah terus. Situasi COVID-19 ini membuat kita juga, keterbatasan kita jadi bingung, saudaraku, bagaimana menyikapinya. Saudaraku, di dalam dunia bisnis, kalau orang bisa mengatakan lesu, saya mau mengatakan, saudara, di dunia bisnis, sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa kriteria dalam dunia bisnis, sebenarnya itu membatasi, saudara. Contoh ekonomi mikro, ekonomi makro, contoh opportunity cost, contoh lagi supply and demand. Ini kan sebetulnya apa yang terjadi di dalam dunia bisnis. Comparative advantage, mengurangi marginal utility, pertumbuhan ekonomi dan PDB. Hal ini menyangkut dengan pemerintah
pemerataan kesejahteraan di suatu negara untuk menghasilkan teknologi yang baru, pertumbuhan ekonomi dan PDB. Lalu eksternalitas hubungan dengan bank, inflasi dan deflasi, suku bunga, kebijakan fiskal, tentang pajak, saudaraku, kebijakan moneter, siklus bisnis. Ini 12 situasi yang terjadi dalam bisnis. Sebenarnya kalau saudara hanya bergantung pada ini, saudara terbatasi. Saudara mengerti? Saudara terbatasi. Karena apa? Sebagai orang percaya, sebagaimana kita menyikapi keterbatasan kita, terlebih kita menghadapi pergumulan hidup, bersandarlah pada Allah yang tidak terbatas. Bersandarlah bukan pada kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh manusia, tetapi bersandarlah pada firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita harus menyadari bahwa kemampuan kita terbatas. Kita harus menyadari bahwa kita melihat, memandang kepada Tuhan yang tidak terbatas. Ini artinya apa korelasinya, saudara? Kalau Paulus mengatakan cukuplah kasih karuniamu bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Justru dalam kelemahan, dalam keterbatasan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anugerahnya akan membawa kita melebihi batas kemampuan kita. Itu anugerah Tuhan. Apabila kita bersandar pada kemampuan kemanusiaan kita yang terbatas, tetapi kita lupa kepada Allah yang tidak terbatas. Mengandalkan Allah yang tidak terbatas. Dikatakan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Keterbatasan manusia seharusnya menyadarkan kita bahwa kemampuan kita sangat terbatas. Ini saya tekankan terus. Kemampuan kita sangat terbatas. Tidak bisa kita andalkan jika kita diperhadapkan dengan batas-batas dunia bisnis, batas-batas kesimpulan para pakar ekonomi. Kita terbatas. Saudaraku, dengan mengandalkan Allah, maka kita akan dibawa ke tempat yang melebihi apa yang manusia bisa upayakan. Karena anugerahnya memungkinkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi kita dibawa kepada Tuhan, kepada ketidakterbatasannya Tuhan. Saudaraku, dalam ayat ke-6 mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, dalam segala pemikiranmu, dalam segala rancanganmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, yang bisa melihat jalan bisnis saat ini adalah Tuhan. Saudara harus tahu bahwa bagaimana Tuhan mengajak murid-murid yang sudah tidak mendapatkan ikan sepanjang malam. Tuhan katakan pagi itu, bawa perahumu ke tempat lebih dalam. Dan sudah benar, perahu itu penuh dengan ikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini terulang, saudara. Ketika Petrus kembali lagi mencari ikan, setelah Yesus bangkit, Petrus mencari ikan dan dia tidak mendapat. Lalu Yesus berdiri di sana katakan, bawalah perahumu dan tebarkan jalamu di sebelah kanan. Saudaraku, ini hal-hal yang is not make sense, saudara, yang tidak masuk akal. Tempat dalam, sebelah kanan, apa hubungannya kanan atau kiri? Tetapi Tuhan tahu kekuatan bisnis itu di mana. Tuhan tahu sumber bisnis itu di mana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada sebuah keterbatasan secara fisik. Saudara lihat, saudara-saudara kita yang menyandang disabilitas, punya penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ini membuat dia terbatas. Keterbatasan secara finansial, keuangan, ini juga memberikan keterbatasan. Keterbatasan secara pendidikan, dia tidak pernah bersekolah, ini juga membatasi. Keterbatasan emosional, ini yang paling bahaya. Ada luka batin, ada sakit hati, ada kepahitan, ada trauma, ini yang membuat keterbatasan. Saudaraku, Paulus menggambarkan sebuah lukisan bahwa jangan kita dibatasi dengan prinsip-prinsip yang kita bangun sendiri, sehingga kita menjadi hidup tidak dalam anugerah Tuhan, hidup
berputar-putar pada kotak yang kita buat sendiri. Saya sangat mengucap syukur sebab Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Ada Allah yang melewati batasan manusia. Adalah Allah yang menunjukkan batasan manusia. Ada satu peristiwa ketika Nuh mengalami di mana Tuhan hancurkan bumi dengan air bah. Sudah tahu, selama 40 hari 40 malam hujan tidak berhenti sehingga air meluap. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingat saya tinggal di Kelapa Gading. Baru hujan semalam tidak berhenti, langsung naik airnya. Kalau 40 hari 40 malam saya tidak tahu terjadi apa dengan daerah Kelapa Gading. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan selama 140 hari atau hampir 140 hari. Kalau dihitung-hitung 10 bulan. Nuh berada di dalam bahtera itu. Dan saudaraku, ketika Nuh pintu bahtera itu ditutup, apa yang Tuhan lakukan terhadap Nuh ketika bahtera itu mendarat di Gunung Arafat? Saudaraku, Nuh membuka tingkap yang ada di atas. Dia membawa seekor burung gagak dan diterbangkannya. Tapi burung gagak itu kembali. Dia bawa lagi burung merpati, dia kembali lagi. Kedua kali itu jadi kemudian dibawa lagi burung merpati itu diterbangkan, membawa daun zaitun, tetapi juga kembali. Artinya belum ada pijakan. Saudaraku, mengapa Nuh melihat ke atas? Karena di dalam bahtera itu dia terbatas. Di dalam pemikiran dia tidak tahu harus bagaimana. Dia perlu lihat cara kerja Tuhan. Dia perlu lihat tingkap yang di atas harus dibuka. Untuk lihat bagaimana cara kerja Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat ceritanya Nuh akhirnya dapat keluar dari bahtera itu dan dia mempersembahkan Tuhan. Saudaraku, saya mau kembali lagi katakan, keterbatasanmu itu justru merupakan kekuatan Tuhan. Untuk engkau melihat bagaimana Tuhan mampu menolong kamu. Saudara, jangan katakan, tadi saya katakan 12 kesimpulan tentang bisnis yang sangat sulit untuk orang keluar dari situ. Kalau terjadi ini, kalau terjadi itu, kalau terjadi ini. Tapi saya mau katakan, Allah kita, Yesus Kristus, tidak terbatas. Saudaraku, akuilah Tuhan. Karena dia yang akan meluruskan jalan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena dia yang akan menolong. Saudaraku, dalam situasi seperti ini dunia, saudara. Ini dunia. Tapi saudara, saya mau katakan, tetap ada saja porsi berkat firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya. Yang Tuhan berikan bagi umatnya. Tetap ada saja saudara yang sudah dipilih Tuhan menjadi pemimpin. Tetap saja ada cara kerja Tuhan untuk mengangkat kedudukan dalam situasi seperti ini. Saudara harus percaya itu. Karena ketidakterbatasan Tuhan itu melampaui kemustahilan. Melampaui hal yang tidak mungkin itu terjadi. Kiranya saudara diberkati. Jangan pernah takut. Kita tidak usah tanya ini sampai berapa lama COVID-19 ini. Kalau Nuh 10 bulan, toh Nuh tetap diberkati Tuhan. Nuh tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Allah yang memiliki rancangan-rancangan yang tidak terbatas pada hidup manusia. Tugas kami Tuhan adalah kami mempercayai. Tugas kami Tuhan adalah kami mengakui Tuhan. Tugas kami sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang membatasi ruang gerak kami, apa yang membatasi situasi kami, itu ditebus oleh Tuhan, itu ditolong oleh Tuhan dengan segala sesuatu yang tidak terbatas. Berkati Tuhan jemaat, supaya mereka merasakan kekuatan yang besar. Dan Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati jemaat Kebun Jahe, Tuhan memberkati keluarga Pendeta Yakub Chia, dan tetap maju terus dalam Tuhan. Jangan pernah takut, ada Allah yang tidak terbatas. Tuhan memberkati. Bye.
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, kita akan mengangkat tangan kita untuk kita menikmati dua berkat dari Tuhan. Haleluya. Bapa, hamba mengangkat tangan, kiranya Engkau turun tangan memberkati kami yang ada di rumah dengan keluarga. Biarlah Engkau memberkati keluarga kami, memberkati usaha dan bisnis kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati kuliah dan sekolah kami. Maka dengan itu biarlah kami akan menerima berkat daripada Abraham, Ishak dan Yakub dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari kita naikkan doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam perlaku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada harapan hingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada orang berkata hingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita katakan amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam peluang daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi